Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Noel akan mempresentasikan mengenai implementasi AR dan AI dalam pengembangan aplikasi kesehatan untuk pola hidup sehat. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andi Raihan Arif, lalu ada Fikri Ajanisa Sangkajati, lalu ada saya sendiri Ridho Muhammad Ilham, lalu ada Christophorus Ezra, dan yang terakhir Daniel Gentri Hasudungan Manurung. Pada masa kini, banyak orang yang tidak memerhatikan kondisi fisik mereka, memiliki kebiasaan makan yang tidak sesuai dengan aktivitasnya, ada yang kurang bergerak, sehingga menjalani gaya hidup yang tidak sehat dan dapat berujung pada obesitas. Pada dasarnya, makan merupakan perilaku mendasar yang mempengaruhi status gizi seseorang. Karena kuantitas dan kualitas makanan serta minuman yang dikonsumsi mempengaruhi pola makan dan status kesehatan seseorang. Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat menurun drastis. Akibatnya, pada saat ini hanya sedikit orang yang menyadari bahwa kebiasaan makan juga merupakan aspek penting yang dapat menjaga hidup mereka agar tetap sehat. Tujuan itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pola hidup sehat. Lalu yang kedua untuk mencari potensi teknologi AR di bidang kesehatan. Yang ketiga untuk mengembangkan teknologi AR di bidang olahraga. Dan yang terakhir itu sebagai penggerak inovasi dan pengembangan olahraga dan kesehatan. Manfaatnya ada 3. Yang pertama bagi peneliti, bagi masyarakat, dan bagi pemerintah. Bagi peneliti, manfaatnya adalah membantu peneliti untuk mengembangkan AR di bidang kesehatan dan jasmani. Lalu yang kedua bagi masyarakat, manfaatnya adalah membantu masyarakat untuk edukasi tentang kebutuhan gizi dan pentingnya defisit kalori dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir bagi pemerintah, yaitu manfaatnya adalah membantu Kementerian Kesehatan untuk memberikan solusi terhadap orang yang kurang mengerti tentang defisit kalori dan kebutuhan gizi. Pada zaman sekarang, banyak orang yang sudah mulai menyadari akan pentingnya hidup sehat, di antaranya menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur. Kalori adalah sumber energi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, asupan kalori yang berlebihan justru dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti obesitas. Defisit kalori adalah salah satu cara yang dilakukan oleh orang saat ini. Diet ini dilakukan dengan mengurangi asupan kalori harian tubuh. Berdasarkan kebutuhan yang ada di zaman sekarang, aplikasi yang akan kami tawarkan mungkin dibutuhkan bagi seseorang yang ingin memulai melakukan diet tapi tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin mereka hanya tahu cara berolahraga, namun mereka melupakan untuk melakukan defisit kalori sehingga mendapatkan hasil yang tidak maksimal. Pengembangan teknologi aplikasi ini perlu waktu yang cukup panjang dikarenakan membutuhkan keterlibatan pihak-pihak terkait seperti riset di bidang makanan, kesehatan, dan teknologi, dan ikut serta para ahli dalam bidang tersebut. Selain itu, teknologi pemindaian dalam aplikasi ini membutuhkan waktu riset yang cukup panjang atau butuh waktu bertahun-tahun dikarenakan dengan banyaknya jenis makanan atau minuman, maka data yang perlu dikumpulkan untuk pemindaian dan dilakukan AI semakin efektif, semakin banyak data bentuk, warna, komposisi, dan sebagainya. Untuk timeline-nya, kami sudah menyiapkan timeline selama 10 tahun, di mana di tahun pertama itu lebih kepada riset tentang isu pola hidup sehat masyarakat yang terjadi di masyarakat saat ini, gitu ya, dengan para pakar kesehatan. Di tahun kedua sampai tahun ke-6 itu lebih kepada riset tentang jenis-jenis makanan yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia, di 38 provinsi yang ada saat ini di Indonesia gitu. Dan di tahun ke-6, di bulan-bulan terakhir, di akhir tahun, sudah mulai mendiskusikan isu tersebut dan data tersebut kepada pakar teknologi beserta juga pakar kesehatan untuk menemukan solusi dan merancang aplikasi untuk membantu pola hidup sehat tersebut. Di tahun ke-7 itu dimana dimulai untuk perancangan aplikasi bersama pakar teknologi, dan di tahun ke-8
diimplementasikannya teknologi augmented reality di dalam aplikasi tersebut. Di tahun ke-9 masih sama, tetapi di pertengahan tahun akan ada tes simulasi aplikasi pertama beserta juga dengan evaluasi di aplikasi simulasi tersebut gitu. Dan di tahun ke-10, di tahun terakhir akan ada peluncuran aplikasi pertama di Apple Store ataupun di Play Store, dan juga kita akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang aplikasi tersebut, dan akan ada evaluasi dari masyarakat tentang aplikasi tersebut, sehingga di tahun-tahun seterusnya atau nantinya cuman ada pengembangan lebih lanjut terkait aplikasi tersebut seperti update dan lain sebagainya. Untuk bagian kesimpulan, gagasan yang diajukan, yang pertama yaitu kalori detektor. Kalori detektor adalah sebuah teknologi aplikasi yang bertujuan dari aplikasi ini adalah untuk membantu masyarakat membentuk pola hidup sehat, terutama dari makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Dalam beberapa tahun terakhir ada banyak kemajuan di bidang augmented reality dan augmented intelligence. Aplikasi ini menggabungkan antara AR dan AI. Fungsi dari aplikasi tersebut diimplementasikan dengan menggunakan perangkat kamera yang dimiliki smartphone sehingga dapat dengan mudah dibawa kemanapun. Harapannya adalah dari aplikasi ini dapat meningkatkan taraf hidup dan menolong masyarakat yang ingin memulai pola hidup sehat, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Yang kedua, cara merealisasikannya dan berapa lama waktu yang diperlukan. Cara merealisasikannya dengan pengembangan produk secara bertahap yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keluhan target percobaan. Proses pengembangan produknya juga melibatkan para ahli makanan, kesehatan, teknologi, dan masyarakat. Target waktunya selama 10 tahun. Yang diharapkan bisa tercapai dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang sedang ingin menurunkan berat badan, baik karena terjangkit penyakit maupun keinginan pribadi. Yang ketiga, proyeksi dampak gagasan bagi masyarakat atau bangsa. Dampak yang diharapkan dari aplikasi ini adalah dapat memudahkan masyarakat dalam mengatur pola makan yang baik. Selain itu juga dapat membantu orang-orang yang ingin mengurangi berat badan baik yang disebabkan oleh terjangkit penyakit maupun keinginan pribadi. Bagi negara atau bangsa, produk ini menjadi sebuah inovasi dalam kemajuan di bidang teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.